Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat MKom dan Bapak Dr. Rahmat Kurniawan ST MIT MTA CISDF selaku dosen pengampun. Di sini kami akan membahas tentang paper kami yang berjudul Penerapan Klasifikasi SPM untuk Deteksi Dini pada Penyakit Anemia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdahulu. Yang pertama ada Ayesa Anastasia Agusman. Yang kedua ada Nuraya Nada Syafriani, Siti Yusro, Tiara Salsabila, dan Akmal Winanda. Baiklah, penjelasan pertama mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh Tiara Salsabila. Kepada Tiara, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan, di mana anemia adalah penyakit yang umum di masyarakat saat masa hemoglobin atau HB atau eritrosit dalam tubuh tidak dapat melakukan tugasnya untuk menyediakan oksigen untuk jaringan tubuh, itu disebut anemia. Ini mengakibatkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, pusing, sesak napas. Jumlah hemoglobin yang ideal untuk kebutuhan fisiologis berbeda sesuai dengan usia, jenis kelamin, ketinggian rumah, kebiasaan merokok, dan status kehamilan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, anemia merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kematian dan penurunan produktivitas di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, deteksi dini anemia sangat penting untuk menghindari masalah yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Di era modern digital, teknologi informasi dan metode analisis data semakin banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Salah satu metode yang menjanjikan adalah Support Vector Machine atau SVM, yang merupakan algoritma dengan teknik prediksi untuk klasifikasi dan regresi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya. Baiklah, penjelasan mengenai tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Siti Yusro. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pertama ada anemia. Anemia adalah penurunan hemoglobin di bawah batas normal dikenal sebagai anemia. Ini terjadi ketika hemoglobin tidak dapat membawa cukup oksigen ke jaringan perifer. Selanjutnya ada super vector machine atau SPM. Ialah mekanisme mesin learning yang memakai ruang tesis dan terbagi dalam beberapa fungsi linear yang dilatih oleh algoritma evaluasi berdasarkan teori optimisasi dengan dimensi tinggi. Selanjutnya ada data mining. Ialah menggunakan statistik, mesin learning, matematika, dan kejelasan buatan untuk menemukan informasi bermanfaat dari berbagai database yang benar. Selanjutnya ada MongoDB, adalah salah satu basis data NoSQL yang memiliki kemampuan untuk melakukan query pada berbagai bidang berbasis dokumen. Selanjutnya ada hemoglobin atau Hb, merupakan bagian sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jika tinggi Hb turun, jaringan tubuh kekurangan oksigen. Selanjutnya ada main corpuscular hemoglobin atau MCH, adalah kalkulasi jumlah hemoglobin rata-rata dalam sel darah merah yang diperoleh dari pembagian antara hemoglobin dan sel darah merah. Selanjutnya ada main corpuscular volume atau MCV, adalah ukuran volume atau ukuran rata-rata sel darah merah yang diperoleh dari hematokrit dikali dengan 10 atau RBC. Selanjutnya ada main corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, merupakan konsentrasi hemoglobin rata-rata pada sel darah merah yang dihitung dengan membagi kadar hemoglobin dengan hematorit. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi berasal dari kata Inggris klasifikasi, yang berasal dari kata menggolongkan, yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Istilah ini mengacu pada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau sesuai dengan berbagai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yusro. Penjelasan selanjutnya mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh Akmal Winanda. Kepada Akmal, disilahkan.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Pertama ada namanya data collection. Pada tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Tahap pertama penelitian ini ialah mengumpulkan data dari Kaggle dengan kriteria dataset mencakup parameter klinik seperti hemoglobin, hemokrotit, MCV, MCH, MCHC, serta label target untuk mengklasifikasi seperti anemia dan non-anemia. Kedua, data processing. Pada tahap ini terdiri dari data cleaning dan data transformation. Tahap data cleaning melibatkan penghapusan data duplikat dengan fungsi seperti drop duplicates di Python untuk memastikan data unik mencegah bias. Tahap data transformation dibagi lagi menjadi data latih dan uji menggunakan metode Stratford splitting dengan fungsi train test split di Python untuk menjaga keseimbangan distribusi kelas target. Kemudian ada modeling SVM dan evaluasi. Tahap ini algoritma SVM akan diterapkan untuk membangun model klasifikasi. Algoritma SVM dengan kernel linear digunakan untuk membangun model klasifikasi karena kesederhanaan dan keefektivitasan pada data linear. Model dievaluasi menggunakan matriks seperti confusion matrix, akurasi procession, recall, dan F1 score untuk mengukur kinerja prediksi khususnya pada kelas positif. Kemudian ada testing. Tahap pengujian ini terdiri dari pengujian pada data uji atau hasil prediksi akan dievaluasi menggunakan matriks yang sama seperti pada tahap evaluasi model, yaitu akurasi, presisi, recall, F1 score, dan pengujian dengan data baru. Itu langkah ini dilakukan untuk menghasilkan kemampuan generasi model dalam situasi dunia nyata. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Ayesa Anastasia. Kepada Ayesa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dataset. Studi ini menggunakan dataset anemia dari Kaggle dengan jumlah 1.421 data dengan kelas data berupa tidak anemia dan anemia yang mencakup 5 atribut yaitu gender, laki-laki dan perempuan, hemoglobin, MCH atau mean corpuscular hemoglobin, MCHC yaitu mean corpuscular hemoglobin concentration, ada MCV, ada mean corpuscular volume, dan dengan satu kelas target yaitu result dengan nilai data tidak anemia dan anemia. Selanjutnya ada data processing. Processing data mining ini bertujuan untuk mentransformasi data agar lebih efektif digunakan, menghasilkan hasil yang akurat, mengurangi waktu komputasi, dan tetap mempertahankan informasi. Penelitian ini menggunakan Python untuk memproses data dan MongoDB sebagai database, yang dimana pada processing ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu data cleaning. Pada tahap data cleaning ini, dari 1.421 data awal terdapat data duplikat sebanyak 887 baris dihapus menggunakan fungsi df drop duplicates di Python. Setelah penghapusan, dataset tersisa 534 baris dengan 6 kolom. Selanjutnya ada Exploratory Data Analysis atau IDA. Tahap ini dilakukan menggunakan diagram pie. Hasil menunjukkan 46,3% data merupakan penderita anemia dengan label 1, sementara 53,7% bukan penderita anemia dengan label 0. Ini menunjukkan bahwa jumlah penderita anemia lebih sedikit dibandingkan yang tidak menderita. Lalu ada data transformation. Pada tahap ini, data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train text split. Pembagian dilakukan untuk memastikan distribusi kelas target tetap seimbang antara kedua subset tersebut. Selanjutnya, setelah tahap processing, ada tahap modeling dan evaluasi. Pada tahap ini, kami menggunakan model SVM dengan kernel linear dari hasil evaluasi.
Metrik menunjukkan nilai precision 96%, recall 97%, dan accuracy 96% yang mengidentifikasikan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dan tergolong excellent. Lalu, pada confusion matrix, model memiliki performa tinggi, berhasil mengidentifikasi semua kasus anemia tanpa kesalahan atau false negatif. Model juga tepat mengenali kasus bukan anemia, namun terdapat 4 kasus false positif. Secara keseluruhan, model ini andal dalam mendeteksi anemia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, testing. Testing dilakukan untuk memastikan model dapat memberikan prediksi akurat dengan menguji dua jenis data. Data yang sudah ada untuk memverifikasi prediksi yang benar, dan data baru untuk memastikan kemampuan model dalam memberikan prediksi berdasarkan data yang belum pernah dipakai sebelumnya. Pada gambar, menunjukkan pengujian dengan data indeks 2, yaitu seorang pria dengan nilai hemoglobin 9, MCH 21,5, MCHC 29,6, dan MCF 71,2. Hasil prediksi yang diperoleh adalah 1, yang sesuai dengan data dan menunjukkan prediksi yang benar. Pada pengujian selanjutnya, data baru dimasukkan dengan gender 1, hemoglobin 13, MCH 22,3, MCHC 29,2, dan MCF 87,2. Hasil prediksi menunjukkan 1, yang berarti individu tersebut terdeteksi mengalami anemia. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma supervector mesin dapat secara efektif mendeteksi anemia berdasarkan data klinis seperti hemoglobin, MCV, MCH, dan MCHC dengan data yang disimpan di MongoDB dan diproses menggunakan teknik data mining. Model mencapai akurasi 96%, precision 96%, dan recall 97%. Sistem ini meningkatkan efisiensi deteksi anemia dan dapat diintegrasikan ke layanan kesehatan untuk mendukung keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Saran pada penelitian ini ialah penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas dataset dengan populasi yang lebih beragam dan menambah parameter klinis seperti kadar zat besi atau vitamin untuk meningkatkan akurasi. Uji coba sistem berbasis SPM secara real-time di fasilitas kesehatan juga diperlukan untuk memastikan keandalan dalam praktik nyata. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.